Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir di talk show kali ini. Oke, perkenalkan aku Vika dari SKV Indonesia yang akan menjadi host hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas talk show tentang PCOS versus obesitas, mana yang lebih berbahaya. Nah, pastinya teman-teman udah pada nggak sabar kan ya, kalau apa sih kaitannya dengan PCOS sama obesitas kali ini. Nah, jadi sekedar info nih, sebelum masuk ke acara, Vika akan memberitahu kalau acara ini atau talk show ini dipersembahkan khusus untuk apprentice SKV Indonesia atau tim dropshipper dari SKV Indonesia. Nah, buat teman-teman semua ataupun Bapak dan Ibu semuanya yang hadir hari ini, kalau ada pertanyaan terkait tentang apprentice atau dropshipper dari SKV, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom chat ya, bisa langsung tanya-tanya apa sih apprentice, apa sih dropshipper gitu. Nah, Vika juga mau reminder ke teman-teman untuk pertanyaan terkait pastinya kan teman-teman bakalan tanya-tanya nih apa sih ke dokter nantinya tentang talk show hari ini. Nah, pertanyaannya bisa langsung ketik aja di kolom chat, nanti di segmen 2 kita akan membahasnya bersama-sama. Seperti itu. Oke deh, teman-teman. Vika lihat sepertinya sudah mulai banyak ya yang hadir. Sudah nggak sabar nih kayaknya, waduh semakin banyak. Seneng banget deh antusias teman-teman semua hari ini gitu kan. Talk show walaupun malam-malam nih jam 7 tapi bisa menyempatkan waktunya gitu untuk membahas terkait PCOS dan obesitas. Oke, sebelum itu Vika mau overview dulu nih bahwa kita tahu ya kalau peningkatan lemak dan kolesterol distribusi di dalam tubuh ini akan mengakibatkan obesitas. Nah, seringkali gambaran obesitas ini terjadi pada wanita. Nah, pastinya ketika kita obesitas yang diinfokan dari kompas.com, ketika kita obesitas itu akan mengakibatkan infertilitas pada ovulasi wanita dan mengakibatkan ketingginya angka PCOS atau PCO seperti itu. Nah, sebelum itu pastikan kita juga nggak tahu nih apa itu PCOS atau bedanya PCOS dan PCO gitu, dan teman-teman pasti masih bingung dengan hal-hal yang terdengar gitu kan, hal-hal ini karena memang sedang marak ya diperbincangkan PCOS dan PCO. Sebelum itu baik kita akan mengundang nih agar biar lebih tahu dapat insight yang baru, kita akan mengundang dokter Dokter Yuanda Krisander, spesialis gizi klinik dari Eka Hospital. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Mbak Vika, malam semuanya. Iya, kita bertemu lagi ya dokter ya. Iya, Mbak Vika. Gimana dokter, sehat ya hari ini? Sehat semuanya. Alhamdulillah kalau semuanya, gitu. Semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Iya, amin. Amin. Oke, nah sebagai informasi juga nih, kalau sebetulnya sebelumnya kita sudah membahas beberapa bahasan tentang PCOS bersama dengan dokter spesialis Obgyn di 2 minggu yang lalu. Nah, teman-teman yang kelewatan ataupun nggak sempat tadinya tahu tentang PCOS sebelumnya, bisa dalam pandangan dokter Obgyn itu bisa cek di YouTube kita, bisa visit langsung di YouTube official kita di SKV Global Indonesia. Nanti di scroll aja, di situ banyak ada pembahasan pertama juga dengan dokter Kris ada, jadi lengkap untuk series PCOS. Nah, ini series ketiga untuk masalah PCOS. Oke dokter, kita langsung aja nih ya bahas terkait PCOS yang sedang ramai nih dok di kalangan ibu-ibu remaja gitu ya dok ya, terkait PCOS ini. Nah, sebenarnya nih dok, kalau membahas PCOS sangat erat kaitannya dengan obesitas. Banyak banget masalah PCOS itu dikaitkan dengan obesitas. Itu sebenarnya benar atau enggak sih dok? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Vika. Jadi memang PCOS ini sangat terkait erat dengan obesitas. Kalau kita ngeliat dari terminologinya, kita harus tahu dulu. Untuk PCOS memang dia disingkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome atau sindroma ovarian polikistik. Nah, kata sindroma ini sendiri berarti adalah kumpulan gejala. Nah, beda kalau definisi terminologi diagnosis penyakit menggunakan kata sindroma versus bukan sindroma itu sangat berbeda.
Jadi sindroma itu artinya adalah kumpulan gejala. Kumpulan gejala yang diakibatkan oleh suatu ekosistem. Nah, dari polycystic ovarian syndrome itu kumpulan gejalanya salah satunya selain daripada adanya kista di ovarium yang kecil-kecil seperti itu, sel telur yang tidak matang, itu juga ada gejala lainnya, yaitu gejala di mana kondisi insulin di dalam badan kita itu tidak terlalu baik sehingga mengalami resistensi insulin. Nah, hal ini terkait sama kondisi obesitas yang dialami pasien-pasien. Jadi kalau misalnya kita tanyakan, kita membuat pernyataan, apakah PCOS itu terkait dengan obesitas? Jawabannya yes, sangat amat terkait. Tapi kalau pertanyaannya, apakah PCOS itu pasti pasiennya mengalami obesitas? Belum tentu. Ada beberapa kasus yang tidak mengalami obesitas seperti itu. Ada yang kadang-kadang berat badannya normal tapi bisa PCOS karena itu adalah hal yang terkait tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya saya katakan, kok bisa pasien dengan berat badan normal tapi PCOS? Memang bisa, tergantung dari distribusi lemak tubuhnya seperti itu. Tapi secara umum, kalau seseorang itu mengalami kondisi obesitas, maka odds-nya, maka probability-nya untuk mengalami kejadian PCOS itu meningkat seperti itu. Jadi jawabannya benar, obesitas itu terkait dengan PCOS. Korelasinya positif. Oke, berarti memang ada kaitannya ya dok antara obesitas sama PCOS, tapi nggak semuanya itu berhubungan dengan pasti. Walaupun pasti ada, tapi beberapa kasus juga yang nggak obesitas itu bisa terjangkit terdiagnosa PCOS gitu ya dok. Nah Benar, sebenarnya Mbak juga Tika. Vika tuh sebenarnya ada pengalaman sih dok. Mungkin beberapa teman Vika ada yang memang berat badannya apa namanya itu normal, kategorinya justru malah kurus, tetapi ternyata beliau ini mengalami PCOS dan siklus menstruasinya itu nggak benar-benar sampai 8 bulan sekali, sampai 7 bulan sekali gitu. Jadi itu gimana sih dok? Karena kan tadi kan Vika ada dapat overview gitu ya dok ya, kalau ada hubungannya dengan lemak. Nah, kalau misalnya orang-orang yang berat badannya di bawah standar, maksudnya bukan kategori obesitas atau overweight, bahkan normal atau kurus, itu gimana sih dok bisa berkaitan dengan PCOS-nya? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi gini, saya pengen mencoba memberi insight yang cukup baru tentang PCOS yang belum ada di internet maupun yang belum ada di penelitian. Jadi begini, ini sampai sekarang sebenarnya untuk PCOS itu untuk kausatif, etiologinya itu maksudnya root cause-nya itu masih belum bisa ditemukan secara pasti. Karena bingung mana dulu yang menyebabkan. Ada yang mengatakan bahwa obesitas dulu yang bikin PCOS, ada yang mengatakan bahwa ini adalah warisan dari genetik, ada yang mengatakan bahwa indung telurnya itu terlalu agresif untuk memproduksi hormon laki-laki, dia punya banyak sekali penyebabnya. Tetapi ingin saya kasih tahu begini, masalah ekosistem. Ekosistem yang mendukung perubahan metabolisme tubuh ke arah PCOS. Nah, pada perempuan itu secara normal itu, dia selain memiliki hormon perempuan estrogen, progesteron, perempuan itu juga memiliki hormon laki-laki. Cuma bedanya itu pada perempuan, kadar hormon laki-laki itu jauh lebih rendah dibandingkan hormon perempuannya itu sendiri. Biasanya kurang lebih 1/10-nya kadarnya. Hal ini yang menyebabkan perempuan misalnya dia nge-gym semua segala macam, jangan harap dia mau bikin otot seperti laki-laki. Walaupun dengan beban yang sama, pola repetisi yang sama belum tentu bisa karena hormon anaboliknya, hormon laki-lakinya itu tidak terlalu besar. Itu prinsip pertamanya. Nah, sekarang kita melihat salah satu pola perjalanan alami kenapa seseorang bisa mengalami PCOS. Ini baru berupa hypothetical, baru berupa hipotesis, tapi belum dibuktikan secara in vivo dan in vitro. Tetapi bisa dipikirkan mekanisme seperti ini. Pasti ini kurang lebih yang terjadinya seperti ini. Misalnya seseorang, dia mengkonsumsi kalori secara berlebih seperti itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, seseorang itu, perempuan dalam hal ini, akan mengalami peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan, massa berat yang berlebih itu pasti disimpannya dalam bentuk lemak, jarang disimpan dalam bentuk otot maupun air. Nah, peningkatan lemak di dalam tubuh kita nanti akan meningkatkan jumlah hormon yang ada di dalam badan kita.
Misalnya kita butuh perbandingan hormon perempuan 90 unit, hormon laki-laki 10 unit. Totalnya ada 100 unit hormon di dalam badan seseorang. Nah, kalau misalnya kita tingkatkan lagi jumlah lemak di dalam badan kita, sehingga nanti hormon perempuannya naik dari 90 unit, dia naik menjadi katakanlah 120 unit. Sedangkan hormon laki-lakinya naik dari 10 unit, dia katakanlah naik jadi 30 unit. Jadi totalnya 150 unit. Nah, peningkatan hormon laki-laki dari 10 unit ke 30 unit ini akan menyebabkan disruption, kehancuran dari keseimbangan estrogen progesteron di dalam tubuh perempuan. Sehingga nanti kan ada pulsatil, maksudnya bagaimana hormon itu dikeluarkan dalam otak semua segala macam. Itu keseimbangannya sangat delikat sekali, sangat rentan terhadap perubahan. Makanya kan beberapa kasus perempuan ini kalau misalnya dia stres, apa-apa semua segala macam, biasanya pola headnya itu bakalan terganggu. Betapa kuatnya pengaruh hormon lain bagi hormon estrogen progesteron perempuan. Contohnya kortisol, itu stres hormon kita. Itu bisa mengganggu keseimbangan hormon perempuan. Begitu juga dengan peningkatan hormon laki-laki. Itu nanti juga bisa mengganggu keseimbangan dari hormon perempuannya, estrogen progesteronnya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai cikal bakal awal terjadi PCOS. Nah, nanti pada waktu dia keseimbangan sudah terganggu tuh estrogen progesteronnya, nanti ujung-ujungnya si hormon perempuan itu gagal menstimulasi sel telur yang ada di indung telur itu untuk matang. Nah, nanti kegagalan menginduksi seperti itu akan berlangsung muter-muter siklusnya. Lalu di dalam indung telur yang gagal tumbuh itu akan memproduksi androgen lagi, hormon laki-laki lagi, dosisnya lebih tinggi lagi. Jadi dia saling memperkuat siklusnya. Belum ditambah nanti sesudah kegagalan keseimbangan hormon, terus dia makin stres, dia larinya ke makanan, akhirnya nanti makin kacau lagi. Nanti ketidakseimbangan hormon itu semakin menjadi-jadi. Nah, makanya pada waktu, misalnya kita nggak usah sebut lah masalah PCOS itu kan tata laksana aja banyak sekali secara medis ya. Tapi seandainya dia bisa mengurangi 10% saja dari berat badan baseline-nya, maka probability rate dia untuk mengalami kehamilan meningkat hingga 90%. Nggak usah kita ngomong inseminasi, nggak usah kita ngomong bayi tabung semua segala macam. Karena memang itu hanya apa ya saya sebut ya simptomatiknya saja, bukan yang utamanya. Misal kita mau ngomong terapi hormon lah, apalah semua segala macam, itu hanya mengobati sesaat. Tetapi yang paling penting adalah ekosistem apa yang membuat kondisi PCOS ini terus-terusan berlangsung seperti itu. Nggak ada gunanya kita kasih terapi macam-macam kalau ekosistemnya itu masih dijalankan. Karena terapi yang macam-macam itu hanya untuk temporer aja, sementara saja. Gitu dia. Jadi memang ya tadi Mbak Vika itu mengatakan ada orang yang badannya kurus, dia bisa PCOS, memang benar. Karena rata-rata yang badannya kurus itu ada kan dalam genetik manusia itu, tipe obesitas itu banyak tipenya. Ada yang kayak pisang lah, ada yang kayak pir, ada yang kayak apel, semua segala macam. Untuk yang tipe-tipe kayak apel itu yang biasanya testosteronnya lebih tinggi. Dan itu kadar hormon androgennya lebih tinggi, itu yang menyebabkan badan saya normal, indeks massa tubuh normal, tapi bisa mengalami PCOS karena dia peningkatan lemak di sekitar kelenjar anak ginjal itu akan meningkatkan pembentukan hormon steroid, terutama steroid laki-laki. Pasti PCOS seperti itu dia. Oke, ini teman-teman insight baru ya. Jadi karena banyak banget ya dok seliweran tuh berita tentang PCOS. Maksudnya akhirnya banyak banget orang-orang yang kalau misalnya kita punya gejala menstruasinya nggak lancar, terus bahkan obesitas itu mengarahnya ke sana kemari gitu. Jadi kayak akhirnya nih teman-teman harusnya udah pada udah mulai terbuka gitu pikirannya tentang PCOS itu sebabnya apa aja gitu, dan penyebabnya tuh bukan hanya 1-2 aja gitu, tapi banyak penyebabnya, dan kalau dilakuinnya begitu terus ada di lingkungan itu aja, nggak mengurangi berat badan, itu bisa ibaratnya probability untuk terkenanya juga besar gitu ya dok ya. Nah balik lagi nih dok, balik lagi terkait masalah sebelumnya nih dengan bersama dokter kemarin kita bersama dengan dokter Caroline. Untuk dokter Caroline ini mengatakan bahwa memang erat kaitannya seperti yang tadi dokter Chris bilang, kalau PCOS ini erat kaitannya dengan gaya hidup gitu. Maksudnya benar-benar masalah pola makan gitu. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri nih, ada nggak sih yang spesifik gitu, hal yang paling spesifik mengakibatkan kalau dia bisa menyebabkan tingkat
bukan keparahan, maksudnya faktor resiko, meningkatkan faktor resiko terdiagnosa PCOS atau PCO. Oke. Jadi faktor resiko utama itu memang dia dari kelebihan hormon laki-laki, itu inti utamanya dari PCOS itu. Di mana normalnya pada perempuan itu dia tidak mengalami overproduksi secara eksesif, secara berlebihan. Kenapa dia mengalami produksi secara berlebihan? Itu karena bahan bakunya terlalu banyak. Bahan bakunya itu salah satunya dari makanan, itu nomor satu. Yang kedua juga yang mereka lupakan adalah hormon laki-laki pada perempuan itu juga harus disalurkan. Contohnya pada exercise. Misalnya perempuan walaupun dia tidak bisa membentuk otot, tetapi pada waktu misalnya dia melakukan exercise ringan-ringan saja, saya nggak usah bilang mengatakan dia harus kayak angkat beban yang berat atau seperti apa. Pokoknya dengan mengalirkan energi dia dalam bentuk aktivitas fisik, itu akan ngebuat pengurangan jumlah dari hormon laki-lakinya. Makanya kan kalau ada beberapa misal punya anjing piaraan atau apa semua segala macam, yang jenis-jenis yang agresif seperti itu harus dihabisin tenaganya supaya dia tidak terlalu agresif. Begitu juga dengan laki-laki dan perempuan seperti itu. Pada waktu dia kurang dihabiskan juga hormonnya, ya udah dia akan menumpuk saja di dalam badan, jadi double damage. Ditambah yang ketiga, kalau misalnya kita lebih banyak konsumsi makanan-makanan yang manis, yang merangsang pembentukan insulin semua segala macam, pasti nanti hormon laki-laki itu semakin kuat lagi. Nah, kalau ditanya jadi faktor risikonya itu adalah apa? Yang pertama adalah makan yang berlebihan, yang kedua kurang olahraga. Kurang olahraga bukan kaitannya saya tidak mau mengatakan terhadap penurunan berat badan, no, tapi olahraga itu untuk menyalurkan hormon laki-laki secara alami. Jadi bisa mengurangi jumlahnya secara real, bukan hanya diet saja nggak bisa sama sekali. Karena nanti untuk PCOS memang nggak terlalu sulit untuk masalah di level 1. Nanti kita ikuti kayak pedoman umum gizi seimbang cukup baik. Cuma yang jadi masalah memang seperti ini, para perempuan itu rata-rata itu sekarang kan gampang terdistraksi. Perempuan itu gampang stres, gampang apa semuanya. Jadi nanti larinya pasti nggak jauh-jauh dari minuman kekinian. Nah, saya nggak usah sebut apa itu, nggak enak nanti ya. Nah, kalau udah kayak gitu terus, nanti sementara stres larinya ke situ terus, ya udah. Dia istilahnya semakin memperkuat hormon laki-lakinya gitu dia. Oke, bener banget sih dok. Jadi karena semakin hari, semakin berkembangnya zaman, minum-minuman kekinian, makan makanan kekinian itu semakin merajalela gitu. Dan memang nggak menutup kemungkinan perempuan termasuk bahkan aku nih dok. Ya. Aku juga, iya maksudnya kayak kalau kita lagi stres, kita lagi ada pikiran, pasti kan mau nggak mau atau pasti secara tiba-tiba aja gitu refleksi yang biasa pada manusia tuh pengennya makan yang manis-manis atau makan yang gurih-gurih, pedas yang akhirnya kalau ditumpuk terus-terusan itu mengakibatkan hal tersebut. Tapi ini insight baru buat aku dari Dokter Kris kalau ternyata cara kita untuk merelaksasikan menggunakan hormon laki-laki biar tidak terlalu berlebihan di dalam tubuh itu adalah dengan olahraga nih teman-teman. Jadi memang penting banget kalau ternyata olahraga itu manfaatnya bukan hanya buat berat badan tapi banyak gitu ya dok ya, bukan hanya buat nurunin gitu. Jadi memang jadi walaupun exercise berlebih juga itu bisa ada dampaknya juga ya dok ya. Jadi memang kita olahraga secukupnya gitu. Secukupnya. Betul. Jadi memang ternyata tuh PCOS tuh penyebabnya tuh sederhana banget ya dok ya. Sederhana. Maksudnya tuh kayak itu relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Maksudnya kita biasa minum kopi-kopi susu gitu kan, kopi-kopi susu zaman sekarang, minum boba gitu segala macam yang memang kita tanpa sadari 1-2 kali, bisa 10 kali atau berapa kali dalam sebulan tuh nggak kerasa dan bisa menumpuk-numpuk gitu teman-teman. Benar. Betul banget kan, maksudnya ini tuh benar-benar insight banget buat kita semua nih teman-teman. Nah, kalau misalnya bicara penyembuhan nih dok, sebenarnya dari pandangan sebagai dokter gizi klinik, spesialis gizi klinik ini, sebenarnya ada nggak sih dok terapi, misalnya terapi yang dilakukan terus nanti dia akan mungkin bisa sembuh probability-nya bisa sampai sembuh sekitar 2-3 bulan gitu, atau semua tergantung dari personnya masing-masing. Oh ya, pertanyaan bagus Mbak Vika. Jadi nggak tahu, saya ulangi lagi untuk yang di sesi kali ini. Memang dalam bidang clinical nutrition itu kita punya 4 level of science.
Level 1 itu adalah general nutrition, di mana general nutrition itu adalah semua informasi mengenai nutrisi yang bisa kita dapatkan di YouTube, Twitter, Instagram, dan internet semuanya, dan juga yang dikatakan sama dokter lain yang bukan dokter gizi. Level kebenarannya bersifat limited, terbatas, dan itu fokusnya hanya pada makanan sehat. Apakah level 1 itu salah? Enggak salah, mereka benar, tetapi benar secara level yang terbatas, seperti itu. Lalu science level 2 adalah clinical personalized nutrition, di mana itu tujuan utamanya bukan memberikan diet sehat, semua segala macam, tapi kita memberikan nutritional terapi, yang kaidah-kaidahnya itu dalam tanda kutip itu menyimpang dari yang sudah pernah kita pahami di internet. Karena biasanya ada di internet itu hanya nggak jauh dari copy paste, modifikasi, semua segala macam, dia nggak salah, hanya level kebenarannya itu terbatas, seperti itu. Jadi di level 2 itu kita lebih spesifik lagi, bukan ngatur diet, tapi memberikan terapi nutrisi. Level 3 lebih dalam lagi itu adalah advanced nutrition, di mana tiap orang, karena kita tahu bahwa there is no one size fits all, tidak ada satu sistem yang kita pukul rata semua, maka di level 3 kita memberikan nutritional terapinya itu berdasarkan analisis DNA-nya, ada ratusan DNA kita periksa. Science level 4 yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi itu beyond nutrition, seandainya daripada DNA-nya itu sudah mengalami gangguan, apakah itu final destiny-nya? Enggak juga, masih bisa kita tweak sedikit-sedikit, istilahnya untuk merubah takdir genetiknya, seperti itu. Nah, memang kita bahas itu adalah di level 1 kalau secara umum. Kenapa? Karena di level 2 itu variabelnya banyak sekali. Kayak harus saya lihat analisa estrogennya, analisa progesteronnya, semua segala macam, sangat banyak variabelnya. Tapi yang paling penting kita lakukan sekarang adalah kebenaran di level 1. Karena untuk level 1 pun general nutrition masih banyak yang hoax-hoaxnya, yang misleading informasinya itu masih cukup banyak. Misalnya saya katakan begini, tadi pertanyaannya, bagaimana rate-nya semua segala macam kalau misalnya dengan pasien-pasien saya di poli. Rata-rata kalau PCOS di pasien-pasien saya di poli itu kurang lebih paling cepat tuh 1 bulan dia sudah mengalami konsepsi, udah pembuahan, pernah yang paling lama tuh sekitar 4 bulan seperti itu. Nah, kita memang melihat misalnya entah dia mau pakai penguat kandungan kah, entah dia mau pakai penyubur kah, mau pakai terapi hormon, semua segala macam, saya bilang itu hanyalah tambahan saja. Itu bukan yang utamanya. Misalnya kita bilang gini, kan saya katakan bahwa gara-gara peningkatan hormon laki-laki, androgen seperti itu, keseimbangan yang harusnya limit batas maksimal dia berapa, tapi dia melebihi upper limitnya, top limitnya sudah dilewati, otomatis nanti produksi pulsatil dari hormon estrogen, progesteron, FSH, LH, semuanya jadi amburadul. Nah, karena dia amburadul, kita bisa pakai cara yang paling simpel itu, cara cepatnya adalah langsung aja kasih hormon dari luar yang biasa dari dokter kandungan. Salah nggak? Nggak salah, itu bisa seperti itu. Tapi nanti misalnya sudah berhasil, misalnya dia sudah mengalami pembuahan, apakah pasti nanti di masa ke depan itu PCOS-nya aman, nggak berulang lagi? Nggak juga. Karena dia langsung membypass, mencari jalan yang singkat. Dan itu juga ada risiko buat miscarriage, keguguran seperti itu. Misalnya pada diabetes, pada kehamilan lah, apa semua segala macam, banyak komplikasinya. Jadi kalau kita mau ambil yang langkah realnya adalah kita harus menghilangkan ekosistem di dalam badan seseorang itu dari yang mendukung ke arah pembentukan PCOS, kita ganti ke dalam ekosistem yang tidak tidak cocok untuk berkembangnya kondisi PCOS. Kalau kita mengubah ekosistem di dalam badan kita, metabolik badan kita seperti itu, memang dia takes time, butuh waktu seperti itu. Tapi kalau dia udah takes time, pada saat dia sudah berubah, dia akan permanen. Nah, makanya itu memang pada waktu penurunan 5-10%, 10% saja seperti itu dari berat badan baseline, misalnya beratnya 100 kilo, terus nanti dia berubah jadi 90 kilo, nggak peduli itu mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, nanti pada waktu dia berkurang sekitar 10%, maka chance dia, probability dia untuk mengalami keberhasilan untuk mengandung meningkat hingga 90%, dan itu tinggi sekali 90%. Kalau kita bandingin misalnya menggunakan obat-obat sama segala macam, nggak bisa mencapai sampai 90%. Kenapa seperti itu? Ya karena misalnya kita pakai pil KB, apa-apa semua segala macam, itu kan dosisnya kan tingkatkan terus. Nanti jangan kaget juga pada waktu dosis semakin meningkat, hati-hati. Kita bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru lagi dalam badan kita. Nanti tiba-tiba progesteron terlalu tinggi lah, ntar estrogen jadi terlalu rendah, semua segala macam, amburadul lagi. Jadi yang paling benar adalah kita harus turunin hormon laki-lakinya, itu yang paling benar. Takes time, biasanya sekitar 1-3 bulan. Nanti sesudah itu dia baru bisa kembali lagi. Oke, berarti memang untuk terapi-terapi hormon yang sebelumnya tadi dokter mention gitu kan, pasti juga teman-teman di sini kan
sering ya dok pasti, atau masalahnya kayak ada masalah PCOS tuh kaitannya dengan kelainan hormon, disfungsi hormonnya kurang baik atau gimana gitu kan. Berarti itu terapi hormon ini hanya sebagai salah satu apa namanya ya dok, penekan gitu ya dok ya, sebagai maksudnya kayak membantu, tapi nggak bisa kalau hanya terapi hormon aja, tapi harus diimbangi dengan pola hidup gitu ya dok. Yes, jadi memang begini, pola hidup itu jauh lebih penting dibandingkan terapi hormon. Rata-rata kalau saya lihat dalam dunia nyata ya, sekarang kita nggak bahas teori lah, kita langsung bahas dunia nyata aja apa yang terjadi dalam kondisi praktik klinik. Saya katakan secara jujur bahwa untuk modifikasi gaya hidup itu hampir nol, jarang sekali dilakukan, cuman ngomong doang, ya turunin berat badannya, itu semua anak kecil juga tahu seperti itu. Yang jadi masalah adalah di level 1 semua orang berpikir bahwa obesitas itu terjadi karena kebanyakan makan, itu level 1. Kenyataannya tidak seperti itu. Rata-rata pasien datang ke saya itu diet warrior semua yang udah hebat-hebat semua. Mau yang pakai sistem Herbalife sebulan 15 juta lah, yang mau pakai New Age Lock lah, mau apalah, semua segala macam. Makannya udah sampai dikit banget, tapi beratnya makin gendut. Itu membuktikan bahwa kalori itu bukan penyebab utamanya, itu cuma salah satu penyebabnya. Nah, makanya itu pas saya lihat dalam dunia nyata, itu cuma dibilang aja turunin berat badan. Kenyataannya nggak ada yang turunin sama sekali. Jadi nanti ujungnya langsung, first line-nya langsung menggunakan obat. Which is, ya kadang-kadang sering gagal juga. Makanya saya sering dapat rujukan, udah dengan obat gagal, ya udah baru saya benerin semua segala macam, lepas obat saya tantang seperti itu, ya berhasil juga. Karena memang paling utamanya itu bukan obat, seriously itu bukan obat, itu hanya menciptakan ketidakseimbangan baru. Ya bisa dengan obat, dosisnya dinaik-naikin terus, tapi nanti apakah yakin pada waktu nanti sudah ada konsepsi, terlepas dia dari ancaman diabetes gestasional, eklamsi, preeklamsi, nanti bayinya akan jadi diabetes, pemograman genetik, epigenetik terhadap bayinya, itu bisa merusak semuanya. Jadi kita jangan berpikir bahwa oh nanti pembuahan terus nanti bisa menghasilkan janin itu adalah final destination-nya. Kita mesti berpikir gini loh. Coba saya ubah cara berpikirnya. Kita diatur sama alam, apakah kita itu layak atau tidak untuk bereproduksi. Kalau kondisi kita itu tidak layak untuk bereproduksi, maka alam akan mengatur badan kita untuk oke, kamu nggak layak, kamu nggak sweet, nggak cocok untuk bereproduksi saat ini. Ada alasan mengapa seseorang itu bisa gagal bereproduksi karena ekosistem di dalam badannya itu tidak mendukung, tidak sesuai seperti itu. Nah, kalau alam sudah membuat kita itu nggak sesuai kondisi badannya buat bereproduksi, ya kita harus pikirin, kita harus selaras dengan alam lagi karena kalian sudah terlalu banyak aberran, menyimpang dari kondisi normal yang diinginkan oleh alam. Nah, jangan kita berpikir karena kondisi yang menyimpang seperti itu, lalu kita hajar dengan hormonal. Ibaratnya, seseorang yang dia kurang tidur malam, sehingga konsentrasinya penurun. Kan seharusnya untuk diselaras dengan alam, dia harus tidur 8 jam, 1 malam, biar konsentrasinya meningkat lagi. Nah, kalau pola pikir medis modern, karena dia kurang tidur, biar konsentrasinya meningkat, minum kafein terus-terusan. Dia melek. Tapi kita lihat nanti efeknya seperti apa. Nggak akan bagus. IQ-nya juga nggak akan terlalu tinggi. Dan juga well-being-nya nggak akan terlalu oke. Kalau kita lihat selnya, hormon stresnya nanti meningkat drastis. Memang dia bisa melek. Begitu juga dengan kondisi kayak PCOS, memang dia bisa nanti hamil lagi semua segala macam kalau mengandalkan sama obat-obatan. Tetapi ingat, untuk segala sesuatu itu ada penyebabnya. Nggak mungkin terjadi PCOS serta-merta kalau tidak ada penyebabnya. Kalau kita nggak membabat di root cause-nya, kita hanya memberikan simptomatik terapi seperti itu, yang penting dia bisa hamil. Kalian sudah melanggar hukum alam. Nanti memang dia hamil, tapi jangan kaget kalau nanti bayinya itu diprogram secara genetik, mungkin baru usia 6 tahun atau 8 tahun dia sudah menderita diabetes tipe 1. Itu bisa nggak? Sangat bisa. Programming dari fetal seperti itu. Jadi kalau badan kita belum sweet, jangan dipaksa-paksa. Normalkan dulu, ikutin dulu irama alam seperti ini. Jangan berpikir targetnya mau buru-buru hamil, nggak seperti itu cara kerjanya. Hamil gampang. Kalau misalnya badan kita udah selaras alam dan ekosistem kita mengizinkan, dengan sendirinya kita kan hamil juga, gitu dia. Jadi jangan pernah mau kejar-kejar waktu hamil buru-buru seperti itu. No, pasti nanti ada efek sampingnya, percayalah. Iya, benar banget dokter. Jadi memang semua itu memang kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri lah ibaratnya dokter ya. Gimana jangan terburu-buru gitu sama yang mungkin teman-temannya sudah
positif atau apa gitu. Biarkan alam atau biarkan Tuhan yang menentukan sampai kapan kita bisa tepat waktunya untuk hamil gitu. Lebih baik kita sekarang mempersiapkan bagaimana tubuh kita untuk lebih sehat, lebih terjaga, kadar kolesterolnya, tensi darahnya, terus kadar gula darahnya gitu. Jadi memang apa ya, kalau dari dokter ini memang dari dokter kesini jadinya terbuka gitu kalau masalah PCOS ini bukan serta-merta masalah berat badan aja intinya. Jadi memang banyak banget yang harus diperhatikan terkait dengan PCOS, erat kaitannya gitu. Nah, balik lagi untuk yang tadi dokter bilang kalau misalnya kita nih kalau nurunin berat badan itu bisa nggak serta-merta bisa semuanya langsung sembuh total gitu ya dok ya, bisa langsung apa namanya kalau dia dari obesitas 1 atau 2 gitu dia langsung tidak terjangkit, terdiagnosa PCOS. Nah kalau misalnya nih dok, ketika orang-orang dengan berat badannya yang apa namanya obesitas, terus sebenarnya ini case sih dok, berat badannya obesitas dan adanya mungkin menstruasinya dia ini masih normal, tetapi ini agak kesulitan untuk apa ya mendapatkan anak gitu. Nah di sini pas dilihat case-nya adalah karena sel telurnya itu belum terlalu cukup untuk dibuahi. Nah pada kasus ini biasanya penanganan gizi terkait gizinya itu seperti apa sih dok? Tapi sebenarnya dia memang sudah bisa positif, cuman kayak lagi-lagi gagal gitu dok. Oke, itu pertanyaannya cukup baik, tapi dia masih kurang gitu lengkap. Jadi saya masih belum dapat gambar, maksudnya sel telurnya belum begitu cukup untuk dibuahi, maksudnya belum cukup jumlahnya. Diameternya gitu, mungkin maksudnya Oh, seperti kayak PCO, tragedi PCO gitu. Oke, jadi kalau dia belum cukup besar diameternya untuk dibuahi, dia kan harusnya nanti kan sel telur itu dia harus keluar dari indung telur. Nah, untuk pematangan itu dia butuh hormon namanya FSH, itu hormon utamanya. Dari kata follicle stimulating hormone, hormon yang akan merangsang pembentukan folikel. Folikel itu dia kayak bulatan-bulatan kecil, kayak stem cell kita, stem cell di indung telurnya seperti itu. Kalau misalnya dia dikatakan belum cukup untuk pembentukannya semua segala macam, kita mesti cari tahu penyebabnya. Apakah dia kelainan hormonal semata atau memang dia ada disruption karena faktor stres semua segala macam. Tapi salah satu yang paling penting dari medical nutrition therapy untuk pasien-pasien seperti itu adalah kita harus ngurangin hormonal disruptor. Salah satu hormonal disruptor utama itu adalah kayak makanan-makanan, saya nggak usah sebut mereknya ya, junk food tertentu yang banyak dijual di fast food seperti itu. Jadi kalau seriously kalau lagi ada masalah hal seperti itu, saya saranin begini, kalau bisa, kalau lagi program hamil, oke lah sekitar 2-3 bulan seperti itu, please, lebih baik makan di rumah aja, jangan beli fast food sama sekali. Karena nanti trans fat-nya, semua segala macam, nanti akan bergabung sama ovariannya seperti itu, steroidogenesis akan mengganggu keseimbangan hormonalnya. Pastilah nanti untuk pembentukan sel telurnya itu dia diameternya nggak terlalu oke, diameternya kecil, terhambat, seperti itu pasti terjadi hal itu. Oke dokter, berarti penanganannya adalah mengurangi lemak trans ya dok ya, Iya, daripada paling junk food. simpel itu executable action-nya 3 bulan lah minimal seperti itu. 3 bulan dia makan di rumah aja lah, nggak usah beli fast food sama sekali gitu. Puasa dulu gitu ya dok ya. Iya, ditahan-tahan dulu rasa ngidamnya. Benar. Nah dok, oke Ya, tadi kan dokter sempat mention ya dengan ya, menggunakan produk ini, produk itu gitu kan, itu tuh ya. sebenarnya nggak terlalu bisa membantu untuk masalah, hanya membantu untuk menurunkan berat badan, tapi malah gain lagi berat badannya naik lagi nih. Nah, aku tuh sebenarnya seliweran nih dok, melihat beberapa tuh muncul fiber drink gitu. Nah dok, itu sebenarnya fiber drink ini bisa nggak sih dok untuk menekan apa namanya menekan terjadinya kemungkinan PCOS atau bahkan menangani tragedinya PCOS? Oke. Jadi fiber drink ini kan biasanya itu dikonsumsi di malam hari seperti itu. Nah, identiknya itu memang salah satu penyebab seseorang itu dia ingin makan, salah satunya juga adalah dehidrasi. Nah, kebetulan kayak fiber drink itu yang saya ngelihat karena dia kombinasi dua hal. Pertama fiber, yang kedua biasanya dibentuk dalam larutan seperti itu. Jadi dia ada double benefit yang bisa saya lihat. Yang pertama fibernya dia dapat, jumlah volume airnya dia dapat. Kalau dia makan di malam hari mengkonsumsi fiber drink seperti itu, biasanya
pada saat volume lambung sudah sedikit terisi akan mengurangi insiden atau probability untuk dia mengkonsumsi makanan ekstra lagi di malam hari. Which is kalau kita ngelihat dalam short term jangka pendek ya memang pasti tidak akan nampak apa-apa. Tapi kalau kita lakukan repetisi berulang-ulang seperti itu dalam jangka panjang, itu pasti terdapat pengurangan jumlah kalori secara signifikan. Karena kita bayangin malam hari itu kan rata-rata orang mungkin sebutlah mau makan nasi goreng lah, mau makan pecel lele lah, mau makan apa. Ya nanti nggak terpuaskan sebenarnya pertanyaannya, apakah kalian benar-benar lapar atau benar-benar ingin ngidam sesuatu makanan seperti itu, atau jangan-jangan kalian hanya kurang minum saja seperti itu, kurang makan serat saja. Nah nanti biasanya pada waktu kayak makan fiber drink gitu dalam jangka waktu panjang itu biasanya insiden untuk kayak jajan di luar apa akan sedikit mulai berkurang. Nah ditambah yang cukup oke-nya itu adalah kalau saya lihat kayak minuman-minuman fiber drink itu kan berarti kan probiotik cukup baik di dalam situ, terus banyak antioksidan. Level peradangan di dalam badan cukup berkurang, level peradangan dalam badan berkurang, otomatis craving kita nanti akan berkurang lebih lanjutnya. Ujung-ujungnya in the long run, pastilah dia untuk kondisi-kondisi kayak diabetes bisa ditekan lagi lebih rendah. Cuma saya tidak mengatakan apakah ini bisa menterapi 100%, jawabannya tergantung apa. Lihat dulu kalau pagi sama siangnya dia makan yang junk food gila-gilaan, terus sering makan all you can eat, ya jangan harap gitu mau minum fiber drink kayak gimana pun juga nggak akan bisa sama sekali gitu. Apalagi kalau dia ditambah gaya hidupnya amburadul, ngerokok semua segala macam, minum minuman keras, nggak akan bisa sama sekali. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak terlalu parah, kita nggak usah lebay-lebay. Ikutin aja tentang sistem level 1, tentang pedoman umum gizi seimbang, makan pagi, makan siang, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu sering beli makanan di luar. Kalau mungkin beli makanan di luar itu bukan yang kayak fast food seperti itu, nanti malam harinya kita tambahin fiber drink seperti itu cukup baik untuk mengontrol. Oke, berarti memang hubungannya adalah ketika kita mengkonsumsi fiber drink nih, pilihan sebagai mengkonsumsi fiber drink adalah harus diimbangi dengan diet yang sehat atau pola hidupnya lebih sehat gitu ya dok ya, supaya Benar kerjanya sekali. tuh seimbang gitu. Jadi memang karena kan takutnya nih teman-teman pasti kan punya mindset, udah teman-teman semua di sini juga pasti kenal lah sama fiber drink gitu ya dok, karena kan ini lagi hype banget gitu kan, banyak yang pengen tahu nih fiber drink itu sebenarnya manfaatnya apa sih dalam tubuh kita. Nah jadi tadi sudah maksudnya tuh kayak ternyata nggak boleh cuman hanya konsumsi fiber drink gitu ya dok ya, Yes, harus benar. diimbangi sama dietnya, sama pola hidupnya dengan menerapkan tadi pola gizi seimbang gitu. Nah kalau teman-teman tahu Ya, kan dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya dok, sekarang sempurna ya. ya sekarang udah berubah jadi pola gizi seimbang gitu. Jadi teman-teman bisa sekarang mulai search aja apa sih pola gizi seimbang gitu, gimana sih cara makannya gitu. Atau boleh tanya nih di kolom komentar tuh, atau boleh nanti hubungi, ada yang nomor tertera di kolom chat gitu. Jadi Ya. intinya adalah bisa memberikan kemungkinan terjadinya peradangan di dalam tubuh atau misalnya penyakit diabetes, menekan terjadi penyakit diabetes ataupun penyakit degeneratif lainnya gitu ya dok ya. Benar sekali, Mbak Vika. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman semua, jadi kita udah mulai banyak nih ngobrol sama Dokter Kris. Tadi udah masuk ke PCOS, penyebabnya dengan obesitas, dan juga banyak hal. Udah mulai terbuka ya, udah mulai, oh ternyata begini, oh ternyata gitu. Jadi udah nggak ada kepikiran lagi nih macam-macam sama diri sendiri. Apakah saya terdiagnosa PCOS atau enggak gitu. Nah, makanya ada lebih baik tanya aja nih, mumpung ada Dokter Kris, boleh tanya sekaligus langsung aja di kolom chat, langsung aja nanti akan Vika sampaikan atau Vika tanyakan ke Dokter Kris di segmen kedua. Seperti itu. Berhubung ini waktunya udah 45 menit ya, nggak kerasa loh dok. Oh iya, cepat sekali. Iya, udah masuk 45 menit, ini cepet banget, padahal baru tadi jam 7. Iya. Jadi kita akan sebelum masuk ke segmen kedua, kita simak dulu iklan-iklan yang ini lewat dulu. Ya. Itu kadang aku jam 10 atau jam 11 sudah merasa lapar lagi. Tapi kemarin setelah malam harinya aku minum Nutrel, itu aku sarapan seperti biasa jam 7 pagi, tapi baru kerasa lapar lagi sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Ini aku mau minum Nutrel lagi untuk yang kedua kalinya, karena sebenarnya kan 2 hari sekali. Dan minumnya malam hari ini, jadi aku bakal coba lagi hasil
Ada 12 pertanyaan. Kenapa aku rajin banget minum Nutrel? Karena ini bisa memenuhi kebutuhan seharian kita. Dan itu juga bisa menjaga sistem pencernaan. Dan yang terpenting bisa menjaga daya tahan tubuh kita juga. Semua bahan yang dipakai Nutrel ini adalah bahan-bahan alami. Yang aku rasain perut aku tuh makin kempes. Itu bener-bener sih. Soalnya biasanya kan BAB ku tuh nggak lancar. Jadi kadang 2 hari sekali. Tapi semenjak aku minum Nutril ini, setiap hari aku pasti BAB. Jadi dia emang memperlancar pencernaan kita. Menurut aku sih Nutril ini benar-benar minuman yang ajaib. Kadang kita kan makan juga nggak aturan ya, kurang sayur lah. Tapi dengan Nutril ini, seratnya itu benar-benar terjaga. Jadinya buat kalian yang pengen banget ngerasain Nutril ini, kalian bisa cek di Instagramnya @skv_id. Oke guys, aku mau sharing sedikit perubahan yang aku rasain selama aku konsumsi Nutril ini. Yang pastinya pembuangan aku lebih lancar loh. Yuk guys, ikutan aku untuk konsumsi Nutril dari SKIV ini. Ini tuh banyak banget loh manfaatnya, aku nggak bohong. Dan aku juga berasa badan aku jauh lebih ringan dalam beberapa hari. Minuman ini juga membantu pembuangan racun secara alami. So, why not? Dicoba ya. Duh, perut buncit banget karena susah BAB nih. Sampai akhirnya salah satu temanku rekomen SKIV Nutrel. Nah, kemarin pertama kali coba, aku suka banget sama cara bikinnya yang praktis. Lalu rasanya juga enak. Rasanya itu kayak perpaduan apel sama teh gitu. Lalu manfaat yang aku rasakan besok harinya BAB langsung lancar dan perut berasanya lebih plong. Thank you Nutrel. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya sudah lihat ya iklan dari Nutrel gitu. Itu adalah salah satu fiber drink. Nah, oke. Aku mau informasikan kembali nih teman-teman bahwa cara ini memang dipersembahkan khusus untuk program apprentice dari SKV Indonesia. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang memang ingin bertanya tentang apprentice ini bisa langsung tanya aja di nomor yang tertera di kolom chat ya teman-teman semuanya. Oke, kita kembali lagi nih di segmen kedua bersama dengan bincang santai bersama ahli di PCOS versus obesitas, mana yang lebih berbahaya. Sip, ini aku ngelihat banget nih banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang aduh ternyata aktif banget ya teman-teman semua untuk nanya dan apa maksudnya curious banget tentang PCOS ini dan tentang obesitas ini gitu. Jadi kita mulai buka kali ya untuk segmen kedua ini, Dr. Chris. Ya. Oke, nih Dr. Chris, ada pertanyaan dari pertanyaan yang simpel dulu nih. Ada yang bertanya, itu gimana sih dok menentukan berat badan yang ideal? Oke, bagaimana menentukan berat badan yang ideal ya? Ini saya akan bahas semuanya di level 1 aja ya. Di level 1 itu memang dia banyak cara, tapi yang paling simpel udah ya lakukan saja dari tinggi badannya dikurangin 100. Nah, dikurangin 100 kurang lebih itulah berat badan idealnya seperti itu. Nanti memang ada plus minusnya, ada yang sistem dikurang 10% apa semua macam rata-rata, tapi kalau secara umum kita kurangin saja sama 100 seperti itu. Nah, itu sudah mencakup berat badan ideal. Tetapi kembali lagi, berat badan ideal itu dia banyak klasifikasinya dan banyak rumusnya. Nanti ada yang dikurangin 5%, 10%, saya nggak bahas mendetail di situ, tapi secara umum kurangin 100% saja, kurangin 100 dari tinggi badannya, seperti itu. Oke, berarti misalnya tinggi badan Vika ada 176. Nah, berarti dikurangin 100, itu berat badan idealnya adalah 76 kilo gitu ya dok ya? Yes, misalnya seperti itu. Okay, Tapi gitu. kita kembali katakan bahwa di level 1 memang seperti itu, level 2 yang saya katakan, saya nggak pernah memakai kadar berat badan ideal. Karena kalau di level 2, di level 2 of science, berat badan ideal saya tinggalkan. Interpretasi yang benar begini, dengan tercapainya berat badan ideal, maka beberapa risiko penyakit metabolik akan berkurang tetapi tidak menghilang. Kalau dia mau sampai mendekati menghilang, kita nggak pakai berat badan ideal, tapi vektor badan ideal. Nah, tapi untuk vektor badan ideal nggak bisa dipakai di sini karena nggak ada alatnya sama sekali. Tetapi setidaknya sebelum mencapai vektor badan ideal, minimal berat badan ideal dulu lah, seperti itu. Nah, tapi overall begini nih, tanpa kita menghitung berat badan ideal,
kita ngelihat dulu, lihat di kaca aja apakah sudah nyaman atau enggak sama body shape kita seperti itu. Dan kita masih tahu lagi historinya. Sebenarnya siapa sih yang menentukan berat badan ideal pertama kali? Yang menentukan berat badan ideal pertama kali itu bukan dunia medis dari historinya. Pertama kali yang menentukan berat badan ideal itu adalah dari asosiasi asuransi di Amerika, Metropolis. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya itu perusahaan asuransi itu nggak mau keluar duit. Nah, jadi istilahnya dia mulai mencari-cari nih kira-kira di pasien dengan rentang berat badan berapa yang level sakitnya itu, level masuk rumah sakit itu paling rendah. Nah, dari situlah baru berkembang histori terus berjalan terus and way of making process. Jadi berat badan ideal kayak gitu kurang lebih. Tapi jangan terlalu obsesif sama berat badan ideal. Yang paling penting lihat dulu di kaca, sudah cukup oke gak, merasa nyaman gak dengan body shape seperti itu gitu. Oke, jadi memang kelihatannya tuh kita ngelihat aja dulu berkaca sama diri kita sendiri. Ini udah nyaman, tapi nih dok, masalahnya adalah wanita itu ya dok, masih kurus gitu dong. Jadi kayaknya rasa pengen enggak, ini mah masih kurus, masih enak kok gitu, masih enteng gitu. Jadi makanya mungkin timbullah pertanyaan berapa sih sebenarnya berat badan, cara ngukur berat badan ideal gitu, biar mereka tuh kita nih teman-teman semua tuh bisa paham untuk sampai segini nih berat badan ideal, ternyata lebih 3 kilo, bisa kurangi 3 kilo gitu. Memang ini jadi masalahnya wanita dok. Iya. Ngerasa dirinya mah kalau di kaca kurus aja gitu dok. Oke, lanjut nih dok. Boleh. Dari pertanyaan kedua, di sini ada yang menanyakan, berarti hanya dengan mengubah pola hidup sehat, akhirnya menstruasi atau haid-nya jadi lancar? Apakah itu benar? Saya akan komentarin statement itu. Hanya dengan merubah pola hidup sehat, maka menstruasi akan lancar. Ya, sebenarnya tidak terlalu tepat. Jadi yang benar adalah begini. Dengan merubah pola hidup sehat, maka insiden ketidaklancaran menstruasi itu akan berkurang drastis. Tetapi tidak dikatakan pasti akan mereverse 100% dia menjadi lancar. Karena ada dua hal. Yang pertama, pola hidup sehatnya itu yang seperti apa? Karena pola hidup sehat pandangan awam, pandangan level 0, level Hox, sama level 1 itu sangat berbeda semua. Yang kedua, misalnya sudah pola hidup sehat, kita lihat dulu ada apa yang bikin dia gangguan mensnya seperti itu. Karena misalnya apakah dia ada gangguan di misalnya ovariumnya, atau mungkin dia kurang hormon secara umum, atau dia ada gangguan kayak PCOS, atau mungkin dia ada gangguan keganasan yang ngarah ke kanker, seperti itu kita mesti cari tahu. Nanti kalau tergantung kasus medisnya seperti apa, barulah ditanganin secara spesifik, either itu lewat pengobatan tradisional, lewat obat-obatan, atau targeted terapi lewat medical nutrition therapy, tergantung diagnosisnya. Nah, tetapi secara simpel bisa saya simpulkan bahwa dengan mengubah pola hidup sehat, maka bisa meningkatkan peluang untuk mengalami pola haid yang lancar, yang normal, tetapi tidak 100% pasti seperti itu. Tapi magnitudonya sangat besar gitu. Oke, nah menyambung lagi nih dok, kalau misalnya terkait pola hidup sehat, cara makannya itu bisa nggak sih dok, gimana sih makanan sehatnya tuh apa aja, terus porsinya tuh segimana? Tapi karena kalau Vika tahu sih biasanya defisit kalori ya dok ya, apakah itu bisa membantu dok? Oke, jadi istilahnya kita bisa melakukan yang sistem level 1 yang cukup works untuk banyak populasi, plus minus 2 standar deviation dari populasi, kurang lebih 97% populasi bisa nge-hit. Jadi in short-nya seperti ini, kita sekarang bicara praktek aja, kita nggak usah bicara teori-teori ya, teori itu terlalu banyak tipenya. Nah, misalnya ada piring makanan, ya piringnya itu ya standar lah kayak piring yang teman pakai, suaranya agak putus-putus. Nah, piringnya itu setengah dari piring, cobalah diisi sama either itu sayur atau buah kombinasi. Misalnya mau setengah sayur, seperempat sayur, seperempatnya itu buah dari piring. Tapi intinya setengah dari porsi piring itu isilah sayur atau buah. Tapi jangan murni buah ya gitu, nggak terlalu oke juga. Minimal harus ada bagian sayurnya. Terus seperempatnya, sisanya itu diisi sama karbo yang biasa dimakan. Terserah lah itu, mau makan nasi, mau makan kentang, mau apa, semua segala macam, it's okay, pasta. Terus seperempat sisanya baru lauknya. Itu entah itu mau lauk hewani, entah itu mau lauk nabati, lakukan saja. Jadi sangat simpel peraturannya. Setengah itu isinya sayur dan buah, seperempat isinya lauk, apa karbohidrat yang bisa kita makan, makanan pokok, staple foods di Indonesia, beras biasanya, nasi, seperempatnya baru hewaninya atau nabatinya, seperti itu.
Dengan lakukan seperti itu aja kita nggak lebay ya, kita nggak melakukan yang level 2 karena level 2 itu nanti banyak pemeriksaannya. Itu udah cukup oke dibandingkan kalau kita misalnya ngaco-ngaco. Misalnya kita katakan, saya sebutlah yang ngaco contohnya. Kita makan Indomie 2 bungkus, terus pakai nasi, itu kira-kira maunya apa itu? Semuanya itu udah nggak sesuai, itu ngaco semua. Hancur jadinya. Atau kita makan misalnya kayak all you can eat, daging semua segala macam, nggak ada pakai apa-apa, kira-kira bakalan bagus apa nggak akan bagus, hancur juga seperti itu. Karena jangan kita berpikir makan daging berlebih nanti pasti bagus protein, enggak juga, nanti diubah-ubahnya di dalam badan jadi lemak juga semuanya. Gitu. Bener banget tuh dokter. Orang-orang mikirnya kayak makan daging nih protein, perbaikan gizi gitu ya dok ya. Padahal nggak ada perbaikan gizi, hancur nanti. Iya, justru makan algen itu tuh malah hancur gitu ya dok. Malah nimbun lemak lagi gitu. Jadi boleh nih teman-teman all you can eat gitu kan, tapi jangan sering-sering karena memang efeknya itu akan long term ya, bisa kejadian PCOS, diabetes, atau juga kolesterol, hipertensi gitu ya dok ya. Bahkan bisa lebih kacau lagi kalau misalnya kayak all you can eat, seperti yang tadi saya kasih tahu kan, bahwa ini ketidakseimbangan antara hormon laki-laki sama hormon perempuan. Karena begini, kita lihat dari teori evolusi genetiknya, laki-laki tidak dirancang untuk hamil. Kenapa tidak dirancang untuk hamil? Karena ada hormon laki-laki. Kalau misalnya perempuan yang kelebihan hormon laki-laki, maka dia akan mengalami destiny nasib seperti laki-laki, tidak hamil seperti itu. Nah, contohnya kalau kita makan kayak daging sapi lah, saya sebut seperti itu hormonalnya di dalam situ cukup banyak, bovine growth hormone. Cukup kacau. Nanti kalau kita mengkonsumsi itu secara berlebih, ya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba hormon steroid badan kita cukup tinggi, semua segala macam, akhirnya makin kacau PCOS-nya gitu. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya dok ya. Benar, Mbak Vika. Jadi kita memang sesuai dengan pesan dari Dokter Kris bahwa kalau buat teman-teman yang saat ini ingin mencegah atau terdiagnosa, bisa dengan melakukan pola porsi makan setengah adalah sayur dan buah, 1/4 adalah sumber karbohidrat, 1/4-nya lagi adalah protein hewani dan protein nabati gitu. Jadi udah ada gambaran nih, mulai tahu apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya insidensi daripada PCOS. Nah nih dok, ada pertanyaan menarik dari Kak Tamara. Saya PCOS, lalu berat badan saya normal dan mau menaikkan berat badan. Lalu tapi susah nih dok, sebenarnya bagaimana sih? Tapi cuman lemak perut, jadi mungkin obesitas sentral atau gimana ya dok? Jadi mungkin hanya bagian perut yang terlihat meningkat terlihat penggemukan gitu. Itu baik atau enggak sih dok, dan bagaimana pola makan yang harus saya lakukan? Oke, untuk pertanyaan yang Mbak Rama itu kita nggak bisa jawab di sini karena saya mesti ngeliat dulu secara detail spesifik hormonnya sama level lemaknya seperti apa. Nah, kalau untuk Mbak Rama, saya sarankan ketemu saya saja nanti di tempat praktek saya. Nah, tuh Mbak Tamara mungkin bisa langsung bertemu sama Dokter Kris di tempat prakteknya biar lebih lanjut ya dok ya, karena ini lebih spesifik ya dok penanganannya, jadi memang harus penanganan gizi klinis yang lebih dalam lagi gitu Mbak Tamara. Saya mau ngecek semuanya, ada banyak yang saya mau cek kalau udah levelnya seperti itu soalnya dia. Iya benar banget tuh Mbak Tamara, jadi memang ini kasus yang perlu dicek sama Dokter Kris lebih lanjut. Oke. Nah nih dok, selanjutnya apakah kalau PCOS dan obesitas pasti kena diabetes tipe 2? Oke. PCOS dan obesitas pasti kena diabetes tipe 2. Ini juga cukup pernyataan yang cukup tricky seperti itu. Jadi memang mereka itu saling berkaitan semua. Dia ekosistem, seperti yang saya bilang polycystic ovarian syndrome. Nah, sindrom ini harus di-highlight. Sindrom adalah kumpulan gejala. Kenapa dia bisa mengumpul gejala? Karena mereka dalam satu paket. Kayak apa ya, ibaratnya kita makan fast food menu mantap, seperti itu. Ada kentangnya, ada burgernya, ada minumannya, seperti itu. Mereka udah satu paket. Ada obesitas, dia pasti ditemenin sama ada diabetes, ditemenin sama PCOS. Nah, misal kita katakan, tapi kan belum didiagnosis diabetes. Iya benar, belum didiagnosis diabetes menurut level 1. Tapi di level 2 saya bisa ngelihat kecenderungannya itu nanti seberapa cepat dia akan develop menjadi diabetes, seperti itu. Jadi kalau punya pernyataan seperti itu, apakah mereka itu saling terkait satu sama lain? Jawabannya yes. Itu pasti bisa terjadi dalam jangka waktu ya kita katakanlah 5 tahun, 10 tahun kemudian. Walaupun pada waktu ditemukan diagnosis PCOS dia hanya
PCOS saja, nggak ada masalah kayak diabetes seperti itu. Tinggal tunggu waktunya. Kalau misalnya dia tidak diubah sistem ekosistem di dalam badannya, pasti nanti akan bermanifestasi jadi full-blown diabetes. Oke nih dokter, mungkin ada beberapa yang harus dikoreksi gitu ya dok, karena memang hoax-hoax itu banyak berseliweran, berkeliaran tuh di website. Dia tadi sudah dokter Kris sampaikan kalau yang ada di Google itu semuanya hanya kopas gitu ya dok ya, cuman diedit-edit lagi gitu. Jadi memang perlu penanganan daripada dokter gizi dan dokter obgyn untuk mengetahui kalau PCOS ini ada nggak. Nah dari dokter kalau itu memang mungkin, tapi nggak semuanya gitu ya. Nah nih teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman kan dokter, maksudku dokter Kris, ada pertanyaan yang menarik juga nih dari aku. Untuk selama ini saya diresepkan Inkalin, katanya nggak bagus, lebih baik inositol, ovasitol. Apakah benar? Ini aku agak kurang tahu nih apa ini Inkalin, terus juga inositol gitu dok. Inkalin apa inlasin? Biasanya inlasin. Insalin, tulisannya insalin gitu. Insalin ya. dari Mbak siapa nih, aku agak koreksi dari Mbak mungkin ya. Iya, mungkin inlasin kali ya dok ya. Oke. Jadi memang dia gini, ada semuanya mirip-mirip. Jadi inlasin, insulin, nah itu memang salah satu modalitas terapi semua. Jadi nggak tahu nih dia pakai insulin apa inlasin seperti itu. Atau versus inositol. Dia bilang dikatakan inositol lebih baik seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang inositol itu banyak tipenya, ada D-inositol, myo-inositol, semua segala macam. Dan itu bukan yang kita pakai untuk PCOS sebagai utama, itu hanya adjuvan saja, add-on, tetapi bukan itu yang utamanya. Saya nggak pernah menggunakan add-on kalau yang utamanya itu belum diatasi, karena nggak ada bukti medisnya sama sekali. Kayak add-on itu kayak apa ya? Kayak perlengkapan senjata tambahan aja, bukan yang optimal sekali, bukan yang utamanya. Jadi kalau pertanyaannya, inositol lebih oke? Enggak juga seperti itu. Kita mesti review ulang. Sudah dilakukan apa saja dia sama dokter gizinya atau sama dokter kandungannya. Seperti itu. Bahkan inlasin pun karena jarang saya pakai, itu nggak terlalu sering saya menggunakan itu. Oke, mudah-mudahan ada insight baru ya. Karena ini Vika juga masih belum tahu insulin. Tapi untuk take home message-nya inositol saya nggak sarankan. Oke, itu Kak. Jadi inositol tidak disarankan oleh dokter Kris. Mungkin bisa langsung datang aja ke prakteknya dokter Kris supaya bisa lebih jelas gitu. Nah, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dari teman-teman kalau apakah gluten ini mempengaruhi daripada PCOS? Jadi kan memang berkeliaran kalau masalah gluten, terus juga lemak trans itu berkaitan dengan insidensi PCOS, dok, atau bahkan dilarang sama sekali untuk mengkonsumsi sumber zat gizi tersebut. Oke, ini pertanyaan $1 juta, cukup baik. Jadi gluten itu berpengaruh secara tidak langsung terhadap PCOS, jawabannya. Jadi saya bisa katakan begini, untuk masalah gluten, di populasi Asia dengan populasi Eropa itu cukup berbeda. Untuk populasi Asia, cenderung ketahanan kita terhadap gluten itu baik, sedangkan populasi Eropa itu buruk, sangat amat buruk. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu gluten itu apa? Gluten itu adalah protein yang terdapat dalam wheat, rye, dan barley. Wheat itu kayak gandum gitu, rye kayak jelai, dan barley itu semacam kayak jelai seperti itu. Nah, barley itu kayak apa, jali-jali bahasa Indonesia seperti itu. Jadi jelai, jali-jali, gandum itu adalah ada proteinnya, itu protein nabatinya kita sebut sebagai gluten. Nah, orang bule kalau kena gluten itu kacau sekali, badannya bisa merah-merah, semua segala macam, bisa muntah-muntah, reaksi alerginya kacau sekali. Nah, sama juga kayak orang bule kalau dia makan selai kacang itu hancur sekali badannya. Tapi orang Asia dia sangat kebal, sangat kuat terhadap kasus-kasus kayak gluten, selai kacang. Kita makan gado-gado kan nggak ada masalah. Kalau orang bule makan gado-gado hancur, nanti dia bisa masuk IGD seperti itu. Nah, kalau misal kita katakan memang terjadi peradangan di usus kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan kayak gluten pada populasi Eropa. Populasi Asia awalnya dikatakan aman-aman saja, tetapi pada waktu penelitian lebih lanjut lagi, sains semakin berkembang, ternyata waktu di level 3 yang saya lakukan penelitian DNA semua segala macam, bahwa beberapa populasi Asia itu ada subpopulasi yang dia mengalami
minor mutation, mutasi minor. Jadi dalam tubuhnya itu dia mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap gluten. Nah, bukan reaksi alergi, tapi reaksi hipersensitivitas. Kalau apa itu hypersensitivity? Itu adalah reaksi alergi minor. Dia nggak sampai masuk IGD, tapi dia badannya menolak. Nah, badan yang menolak ini terhadap gluten, kalau misalnya terbukti secara DNA, dia harus, saya sarankan, nggak boleh mengkonsumsi gluten sama sekali. Karena nanti akan merangsang inflamasi, peradangan di ususnya, which is nanti akan mengarah ke diabetes. Dan ini ujung-ujungnya pasti PCOS juga. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau seseorang itu belum masuk di level 3 dari sains saya itu, apakah harus menghindari gluten atau tidak? Jawaban saya, enggak juga, enggak mesti kita harus hindari 100% karena belum ada buktinya. Nah, tetapi kita bisa menguranginya. Kita cenderung lebih aman karena kita populasi Asia. Jangan sampai kita berpikir mau makanan sehat terus fanatik sekali sama roti gandum, semuanya harus roti gandum, enggak mesti seperti itu. Atau enggak kita mau ngabisin budget beli semuanya super gluten free. Ya silakan kalau ada budget berlebih, itu oke, enggak ada masalah. Tapi kalau budgetnya pas-pasan semua segala macam, enggak mesti harus gluten free seperti itu. Jadi gluten apakah bisa berkembang nanti ke diabetes PCOS? Jawabannya bisa kalau terbukti di level 3 mutasi DNA secara mayor semua gen yang mengatur masalah gluten dia merah, red flag. Tapi kalau tidak terbukti, paling hanya reaksi minor saja, itu nggak akan bisa menyebabkan, bisa, tapi hanya additional factor aja, tidak terlalu tinggi perannya, kontribusinya. Hanya kita kurangin aja. Lagian juga dalam hidup masyarakat Indonesia itu, ngapain kita pilih gluten free itu kan makanan Eropa yang seringnya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, kita nggak seperti Eropa. Gitu. Oke, berarti ibaratnya komposisi tubuhnya nih kita beda ya dok ya sama bule-bule gitu. Jadi kita masih nggak perlu khawatir untuk harus strict banget yang sedang menjalankan diet untuk gluten free gitu. Sampai harus segitunya, kecuali ada masalah yang tadi mungkin masalah gennya gitu ya dok. Ya, atau, bisa saya kasih screening misalnya reaksi minornya. Coba aja perhatikan di badannya. Kalau misalnya makan kayak pizza gandum gitu semua segala macam, lihat perutnya. Ada rasa nggak enak nggak? Kalau perutnya terasa nggak enak dibandingin versus makan nasi putih, ada kemungkinan itu reaksi minor. Nah kalau kayak gitu kurangin gluten. Tapi kalau makan pizza gandum itu nggak ada masalah, ya udah hajar aja. Oke, gitu teman-teman. Jadi kita udah mulai tahu nih kalau gen tubuh kita nih bisa, maksudnya kayak reaksi alergi ya dok ya, reaksi alergi terhadap gluten tersebut. Jadi nggak perlu strict banget buat teman-teman yang jalanin diet untuk masalah gluten free atau harus konsumsi yang benar-benar gluten free atau enggak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk selanjutnya nih dok. Jadi aku sempat ada case ya dok ya. Temen aku, sepupu aku, kalau dia ini sempat ikut-ikutan diet karena dia kan penderita PCOS juga ya dok. Nah dia sempat ikut-ikutan diet yang sedang yang dilakukan oleh seorang artis, gitu. Mungkin dokter tahu. Nah efeknya adalah dia mengalami kerontokan rambut sebegitu parahnya, tapi memang efek negatifnya banyak seperti kerontokan rambut, terus juga ini dok, pola tidurnya tuh jadi berantakan, langsung insomnia, terus juga menstruasinya jadi berantakan juga siklusnya. Nah tapi positifnya penurunan berat badannya bukan positif sih menurutku, tapi memang banyak banget dok, sampai dari berat badan 120 kilo bisa turun ke 96 kilo dalam waktu 3-4 bulan. Nah itu tuh kan yang aku tahu adalah cut karbohidrat ya dok ya. Nah boleh nggak sih dok diinformasikan nih ke teman-teman seberapa penting sebenarnya karbohidrat dan apa efeknya kalau kita sama sekali mengurangi tanpa karbohidrat sama sekali dok? Oke, pertanyaan bagus. Jadi begini. Semua yang saya nggak suka di level 1 adalah semua berpikir pengen nurunin berat badan. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena berat badan kita itu kondisinya overweight atau obes itu ada alasannya. Itu nomor 1. Dan itu terjadi untuk jangka waktu lama. Seiring peningkatan berat badan yang gradually increase, slowly and progressive seperti itu, dan badan akan berusaha melakukan adaptasi. Pada waktu kita ngebuat itu langsung turun drastis, kita katakanlah misalnya dia turun 5 kilo, 10 kilo dalam 1 bulan dengan baseline berat badannya, kita katakan 90 kilo. Apakah kita sebut itu sukses story? No. Saya bilang, kenapa saya bilang bukan? Pertama, lihat dulu apa yang turun berat badannya. Kalau kita mau kejar cepet-cepetan, saya juga bisa. Di klinik saya 1 jam saya turunin pasien 2,5 sampai 3 kilo, bisa. Kalau targetnya turunin berat badan, 1 jam. Kasih saya waktu 1 jam, kalau targetnya turunin berat badan. Tapi kembali lagi, apa yang turun?
Lemaknya kah? Ototnya kah? Atau apa semua segala macam. Misalnya kita katakan di level 1, level 1 ini seberapa kuat? Sangat kuat. Amerika misalnya menggunakan level 1. Misalnya kita liposuction atau potong lambung seperti itu. Liposuction rata-rata 3 bulan kemudian berat badannya akan rebound kembali lagi. Potong lambung biasanya nanti sekitar 1,5 tahun dia akan kembali lagi rebound berat badannya. Lebih parahnya kalau misalnya saya periksa hormonnya bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, selama 6 bulan, tiap bulan saya periksa berturut-turut, hormonnya itu nggak berubah sama sekali. Walaupun secara eksterior, secara physically, itu lemaknya berkurang drastis. Kenapa? Karena nggak ngejawab pertanyaan. Berat badan itu berlebih itu ada alasannya. Pada waktu dia turun pun ada speed maksimumnya. Nggak boleh melebihi speed maksimum. Kita katakan, oke lah dia cepat sekali laju penurunannya. Pertama nggak jelas nih apa yang turun itu. Bisa saja air, bisa saja jantungnya yang turun, bisa saja selnya yang turun, semua segala macam. Belum tentu lemaknya turun, belum tentu. Itu. Terus kalau kita katakan, nanti efeknya apa? Yang orang nggak ketahuin, kalau dia melebihi dari speed maksimum, pastilah nanti ada kristalisasi empedu. Kristalisasi batu empedu di kantong empedunya, dan itu baru terjadi batu empedu kurang lebih 6 bulan sampai 9 bulan kemudian. Which is mereka nggak sadar, nanti mereka berpikir kok tiba-tiba sekarang ada mah ya, gampang belching, gampang bersendawa, semua segala macam. Ya itu terjadi karena sistem penurunan berat badan yang salah. Karena badan auto adjust-nya gagal. Pastilah nanti ujung-ujungnya akan diangkat kantung empedunya. Kalau kantung empedunya udah diangkat, nanti timbul masalah baru lagi seperti itu. Jadi kita nggak pernah berpikir speed seperti itu, no. Selalu ada alasan kenapa berat seseorang itu meningkat atau bahkan obesitas persisten itu ada alasannya. Nggak mungkin kita harus berpikir dengan kurangin semua segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana dengan karbohidrat? Apakah kita harus menghilangkannya? Oke, saya akan demystify seperti ini. Mungkin teman-teman pernah ngelihat beberapa tipe diet yang cukup populer, contohnya diet ketogenik. Pernah dengar ya pastilah ya? Dia nggak pakai karbohidrat sama sekali. Itu adalah diet yang benar-benar paling ekstrim. Dia mengatakan bahwa karbohidrat itu nggak terlalu penting apalah semua segala macam karena badan bisa bikin karbohidrat sendiri. Sekarang saya challenge. Saya nggak mau ngebahas masalah datanya. Pasti kalau membahas masalah data, ngadu semua segala macam, ya bisa juga dikalahkan gampang banget. Tapi saya nggak mau bahas masalah data. Saya mau ngebahas masalah paradigmanya nih. Sekarang begini. Percaya kan kalau misalnya kita diciptakan sama Tuhan itu setiap organ tubuh di badan kita itu ada fungsinya. Kenapa di hidung itu ada 2 lubang seperti itu? Apakah cuma buat aksesoris saja? Enggak juga. 2 lubang hidung itu dipakai buat ngirup nafas biar dia tidak bersatu sama jalur mulut. Itu tujuannya. Kenapa jantung kita berdetak seperti itu? Detak, dup, dup, dup. Apakah cuma buat gaya-gayaan doang jantung kita berdetak? Enggak juga. Jantung kita berdetak itu tujuannya adalah buat ngalirin nutrisi ke sel-sel kita. Sekarang pertanyaan saya begini. Hati diciptakan Tuhan ada fungsinya? Ada. Pankreas juga ada. Pankreas itu adalah organ dekat hati yang gunanya salah satunya menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu dipakai untuk masukin gula, karbohidrat ke dalam sel. Nah, sekarang kalau misalnya kita berpikir bahwa turunin berat badan, caranya itu adalah nggak boleh makan karbohidrat sama sekali, hanya melakukan diet keto seperti itu. Berarti kita bisa melakukan penalaran logika, seakan-akan Tuhan itu salah menciptakan pankreas. Seakan-akan pankreas ini menghasilkan hormon insulin ini ngaco badan kita. Enggak seperti itu. Semua itu tercipta ada tujuannya. Kalau memang kita secara evolusioner nggak boleh makan karbohidrat, nggak boleh makan gula, maka badan kita nggak akan menghasilkan hormon insulin. Nah, kenapa badan kita menghasilkan hormon itu? Karena memang dalam teori evolusioner kita memakan itu. Bukannya menghindarinya. Nah, cuma ada beberapa orang itu mau cara singkat. Pola yang salah. Misalnya begini, saya kasih analoginya lagi. Anak kecil bisa dapat nilai A kalau dia belajar secara rajin. Terus saya punya pertanyaan, mungkin nggak anak kecil itu bisa dapat nilai A kalau dia nggak belajar? Mungkin. Caranya gimana? Nyontek aja. Nanti nilainya juga A, cara cepat. Di atas kertas A. Sama juga turun berat badan. Dia nggak makan karbohidrat, di atas timbangan, yes, bagus seperti itu. Tapi dia mengganggu sistem hormonalnya. Pertama dia akan turun. Misalnya saya katakan, apa nanti efek jangka panjangnya? Hormon tiroidnya akan turun drastis, FT4, FT3, semua segala macam. Akhirnya dia turun cepat, nanti sekitar 6-7 bulan kemudian dia akan plateau, lalu akan naik rebound. Pada waktu dia naik rebound, nanti akan lebih susah lagi turunnya, karena dia udah memulai suatu masalah medis yang baru lagi. Nah, ini yang bikin kacaunya. Makanya saya nggak pernah bilang di level 2 itu turun utama berat badan. No, saya nggak pernah nurunin berat badan. Saya selalu benerin metabolic engine-nya. Karena berat badan turun itu cuman
apa ya saya sebutnya, cuman bonusnya saja dan itu pasti terjadi. Tapi kalau orang nggak tahu ngelihat di YouTube atau semua segala macam, targetnya adalah penurunan berat badan, itu terus obsesifnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah bilang harus turunin berat badan, terus nggak boleh makan karbo sama sekali. Coba aja kalau nggak percaya perempuan nggak makan karbo sama sekali. Nanti saya pengen lihat dalam pola kimia otaknya, neurotransmitternya, apakah dia bisa happy apa enggak. Pasti akan makin cranky, akan makin bete, semua segala macam. Oke, kita tahu loh di grup Telegram ada beberapa keto warrior semacam itu, diet keto, dia men-share sukses story-nya, tapi tahu gak beberapa yang kacau di situ, yang gagal failure story-nya, pernahkah di-share? Enggak juga. Saya yang nerima yang sampah-sampahnya, kisah-kisah gagal itu banyak seperti itu. Yang nanti jadi osteoporosis lah, yang nanti jadi batu empedu lah, yang apalah, semua segala macam. Jadi misalnya dikatakan kita harus hilangkan kayak carb seperti itu, tentu tidak sama sekali. Apalagi itu kan fiber drink rata-rata juga ya karbo juga, semua segala macam. Itu bukannya lemak, bukan protein seperti itu. Dan karbo itu memang dipakai sama badan. Jadi sampai manusia itu bermutasi jadi manusia jenis baru lagi yang tidak memproduksi insulin, barulah saya bisa ngomong, kalau manusia sudah nggak memproduksi insulin lagi, nggak boleh makan karbohidrat seumur hidup. Tapi selama manusia belum bermutasi jadi spesies baru, masih memproduksi insulin, karbo masih boleh. Tetapi nggak boleh ada yang berlebih-lebihan seperti itu. Kembali lagi, nggak ada makan Indomie satu piring itu terus tambahin nasi, itu ngaco, tambahin kerupuk lagi, nggak beres. Benar-benar dok, Ya. karena memang kan kebanyakan rata-rata orang teman-teman atau orang Indonesia ini kan memang salah persepsi terkait dengan karbohidrat ya dok. Ini menjadi banyak yang belum tahu tuh kalau ngikutin ini, ngikutin diet ini gitu. Banyak yang akhirnya malah jadi so tahu atau malah jadi merusak dirinya sendiri, akhirnya malah sakit dan jadi jatuh ke rumah sakit, jadi dirawat gitu karena menyalahkan diet dan akhirnya nggak mau diet. Padahal yang salah itu adalah pemilihannya dan bahkan dia nggak datang ke ahlinya gitu, ke dokter gizi, ahli gizi atau praktisi lainnya gitu ya dok ya, tidak dipantau oleh dokter ahli gitu. Makanya aku pengen supaya nih teman-teman bisa paham terkait karbohidrat tuh kita bukan berarti haram gitu ya dok ya. Karbohidrat tuh jangan dihindari, no. Bener, jadi karbohidrat tuh boleh dikonsumsi, tapi ya itu nggak boleh berlebihan. Kayak tadi dokter Chris bilang, kalau udah makan mie instan ditambah nasi tambah lagi kerupuk, itu kayaknya udah cukup dalam satu hari ya dok ya. Kalori satu hari, karbohidrat satu hari sudah terpenuhi gitu. Jadi kalau mau makan yang kayak gitu, baiknya sebelumnya nggak usah makan gitu. Tapi itu malah jadi penyakit gitu. Jadi teman-teman better ke depannya untuk lebih tahu lagi, pahami terkait diet itu apa sih gitu, seperti apa sih diet yang baik dan benar. Banyak lagi, perbanyak lagi bacanya gitu, perbanyak lagi tanya kepada ahli, atau bahkan kalau mau mulai diet boleh datang ke dokter Chris langsung untuk menanyakan yang baik untuk kita seperti apa gitu. Ditambah lagi dengan mungkin tambahan dengan konsumsi fiber drink. Nah nih dok, ada lagi pertanyaan. Saya Vivi, BB saya 61, tinggi badan saya 160. Sudah 3 tahun menikah dan belum hamil dengan terdiagnosis PCO. Saya pernah BB 64 dan berhasil sampai 54, tapi badan terasa lemas, kemudian naik lagi menjadi 61. Berat BB sebaiknya yang harus saya capai dan diet seperti apa yang baru untuk penderita PCO? Mungkin tadi PCOS, sekarang PCO nih dok. Gimana tuh dok? Kalau untuk Ibu Vivi, kan ada naik turun beratnya, ada 60-an, ada 50-an, seperti itu berat badannya ya. Saya nggak bisa jawab di sini karena nggak jelas itu beratnya itu berat apa. Nah, jadi kita jangan pernah terlalu bangga dengan penurunan berat badan seperti itu. Juga banyak kasus-kasus yang saya hadapin, dia turun cepat, terus masuk ICU, itu ada beberapa kasus pasien saya akhirnya kena TBC, terus kena COVID, ada yang meninggal seperti itu. Jadi kita mesti assess ulang dulu nih, apakah kenapa udah beratnya sempat turun, terus naik lagi seperti itu, terus ada gangguan kayak PCO semua segala macam, ada kemungkinan itu beratnya itu salah kompartemen. Kompartemennya itu bukan tulangnya, bukan apanya, mungkin ini bagian airnya atau ketidakseimbangan hormon. Jadi kalau ditanya seperti apa, kita nggak tahu. Misal kita mengatakan dia tinggi protein bagus buat penurunan berat badan, bagi orang yang ototnya kecil. Bagi orang ototnya besar, makin hancur seperti itu. Jadi kita juga mesti lihat baseline badannya, kolesterolnya, HSCRP-nya, interleukin 6-nya, terus kortisolnya, insulin levelnya. Untuk Bu Vivi, jadi kita nggak bisa jawab di sini karena untuk memberikan terapi, medical nutrition terapinya seperti apa harus kita assess lebih lanjut seperti itu. Apalagi kalau ada diagnosis kayak PCO gitu.
Jadi Kak Vivi sudah terjawab dari dokter kalau memang perlu penanganan lebih lanjut untuk langsung ke dokter Kris, bisa diasah lagi, karena balik lagi kalau penurunan berat badan tuh sebenarnya kita mesti tahu ya dok, karena orang dengan berat badan berlebih pastinya kita nggak tahu berat badannya yang turun itu seperti lemaknya kah, kadar air kahnya, atau bahkan ototnya gitu tadi kata seperti dokter Kris bilang. Jadi perlu waspada dan jangan terlalu bangga ketika memang berat badannya menurun drastis. Justru malah itu mesti dikhawatirkan, kok bisa sampai sebegitunya turunnya gitu ya dok ya, jatuhnya jadi banyak banget gitu. Itu sebenarnya harus diperhatikan kembali. Nah nih Misalnya dok, sebagai contoh kayak misalnya orang evolusi dari diabetes tipe 2, pertama kali dia akan dari berat badan biasa, terus dia akan meningkat drastis, lalu sesudah dia meningkat drastis, dia akan mencapai suatu titik yang paling tinggi, peak point-nya, lalu dia akan menurun drastis. Pada waktu dia menurun drastis, badannya jadi kurus banget, lemaknya sedikit, ototnya sedikit. Kita nggak bisa bilang bahwa dengan penurunan berat badan misalnya sampai 15%, 20% pada pasien diabetes tipe 2 yang sudah evolusi, kita katakan, yes, berhasil, metaboliknya oke. Dia turun berat badan, tetapi ini salah. Turun yang dia sakit. Menandakan badannya makin kacau, bukan menandakan badannya makin bagus. Enggak. Jadi di situ saya mengatakan bahwa berat badan turun itu bukanlah tujuan utamanya. Kita mesti ngelihat kenapa dia punya baseline-nya seperti ini. Alasannya apa? Penyebabnya apa? Itu yang menyebabkan pasien-pasien diabetes yang berat badannya turun drastis, nyusut itu bukan berarti tambah sehat, justru itu menandakan dia makin hancur di dalam badannya. Gitu. Kan gitu kan orang gula misalnya berat awalnya 60 kilo, terus dia gendut jadi 120, habis itu susut habis sisa 40 kilo beratnya. Terus jangan kita bilang 40 kilo itu berarti dia bagus, makin sehat. Enggak, makin hancur itu. iya dokter, benar-benar. Oke nih dok, nah ini ada pertanyaan menarik nih dok, karena dari tadi kita bahas PCOS. Nah ada yang menanyakan, apa ada hubungannya antara PCOS dengan miom? Oke. Apakah ada hubungan PCOS dengan miom? PCOS itu sebenarnya kalau dalam jangka waktu panjang, kalau pada perempuan yang tidak ingin hamil lagi, semua segala macam, itu nanti akan membuat siklus haid tidak reguler, tidak teratur. Which is kalau dia siklus haidnya nggak teratur, lama-lama ada penebalan dinding rahim. Nah, penebalan dinding rahim ini ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan keganasan, kayak kanker-kanker, endometrium, semua segala macam. Nah, kalau kita tanyakan apakah ada hubungannya sama miom, ada probability yang meningkatkan terjadinya miom seperti itu. Nah, tapi yang kita nggak terlalu takut miom, biarkan rata-rata kan nggak terlalu ganas gitu semua segala macam. Tapi kalau dia sampai berkembang jadi kanker, itu sangat mengerikan dan itu cukup tinggi risikonya. Jadi penting sekali dalam perempuan itu pada waktu dinding rahim makin menebal itu harus selalu diluruhkan tiap bulannya. Kalau dia gagal meluruh, nanti kan makin tebal tuh endometrium, dinding dalam permukaan rahimnya. Semakin tebal seperti itu, jangan pernah orang berpikir itu akan aman-aman saja selnya. Tidak, selnya tidak selalu aman. Pasti ada terjadi perubahan mutasi seiring berjalannya waktu. Nah, nanti mutasi itu akan ngebuat dia jadi miom kah, atau nantinya jadi kanker seperti itu. Jadi PCOS benar ada kaitan korelasi terhadap miom ataupun kayak kanker di dinding rahim seperti itu. Baik. Mioma uteri. Baik, sudah terjawab ya teman-teman untuk kaitan antara PCOS dan miom. Jadi memang erat kaitannya gitu ya dok ya, karena siklus menstruasinya atau penebalan dinding yang terjadi gitu. Nah nih dok, ada lagi pertanyaan. Tadi aku agak skip namanya, agak kurang kelihatan, lupa nih namanya siapa, tapi ada pertanyaan seperti ini. Dok, saya sedang promil, saat ini saya overweight. Akankah lebih baik saya menurunkan berat badan dulu dan promil, atau menurunkan berat badan terlebih dahulu, lalu promil, atau dijalankan bersamaan? Oke, pertanyaan bagus. Kalau sekarang lagi overweight, terus pengen promil, terus dengan obat-obatan, menurut saya begini, kembali lagi ke teori evolusioner yang tadi. Berarti badan ibu itu lagi dirancang sama alam untuk tidak berhasil memberikan keturunan saat ini. Kenapa? Karena ekosistemnya itu tidak mendukung. Alam sudah bekerja cukup baik. Misalnya seseorang itu dia bekerja 20 jam satu hari, maka alam akan meningkatkan hormon melatonin di otak kita sehingga kita akan ngantuk untuk meriset badan kita. Kita tidak mungkin hormon yang lainnya itu adenosin apa semua segala macam dibuat tinggi di otak sehingga kita jadi always on. Enggak. Nah, begitu juga dengan kondisi badan ibu, maka alam mengizinkan badan ibu untuk sementara badan ini enggak berhasil dulu nih untuk konsepsi semua segala macam. Kita ikutin.
Jangan kita berusaha menentang alam dengan cara, oke kita booster lagi semua segala macam, dengan kasih hormon lagi semua segala macam. Yes, itu bisa, ujung-ujungnya hamil bisa, semua segala macam. Tapi kita lihat, hamil itu dia bukan tolak akhirnya, bukan titik akhirnya seperti itu. Nggak ada gunanya kita hamil kalau misalnya di dalam badan kita radikal bebasnya masih tinggi sekali, terus istilahnya lemak darah masih sangat tinggi, semua segala macam. Nanti ujung-ujungnya pasti jadi diabetes pada kehamilan, nanti jadi pemrograman janin dari fetusnya itu dari genetik udah makin kacau. Nanti biasanya nih saya nggak mengatakan anak itu nanti diabetes tipe 1 seperti itu. Kita kan nggak mau kalau misalnya keturunannya nggak sehat, karena itu adalah cara alam untuk mencegah kita kehamilan, ya karena badan kita belum siap. Lebih baik kita siapkan dulu preparation di badan kita, turunin berat dulu pelan-pelan, ubah gaya hidup sehat dulu. Kalau misalnya masih belum gitu oke, belum gitu optimal, boleh ke dokter gizi seperti itu. Tapi jangan terlalu cepat-cepat berpikir mau hamil-hamil, kecuali ada kecualinya nih, kecuali nih. Kecuali kalau misalnya ada faktor sosial yang nggak bisa kita kendalikan, misalnya dari mungkin keluarga gimana yang mewajibkan harus cepat punya anak, ya itu saya nggak bisa mengatakan kalau hal seperti itu. Tapi misalnya faktor sosial masih bisa dikendalikan, alangkah baiknya kita ikutin irama natural badan kita. Jangan langsung terburu-buru menggunakan obat, karena itu nggak menyelesaikan masalah seperti itu. Oke deh, berarti memang kita harus mempersiapkan diri dulu ya dok ya, supaya memang untuk mendapatkan keturunan kita agar lebih baik lagi, supaya nanti keturunan kita tidak terjangkit penyakit-penyakit yang tidak diinginkan gitu ya dok. Ada lebih baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi untuk kakak tadi yang bertanya, lebih baik dari saran dokter Kris adalah untuk melakukan penurunan berat badannya dulu, sampai nanti normal baru melanjutkan untuk ke fase promil seperti itu. Nah nih dok, berhubung kita sebenarnya waktunya udah tinggal 10 menit lagi, nggak kerasa ya dok? Oh, iya. Bener-bener nggak kerasa nih dengan pertanyaan dari teman-teman, itu banyak banget antusiasnya nih, dari tadi aktif komen, banyak banget nih di kolom chat yang bertanya. Nah ini nih sebenarnya udah ngomongin PCOS, udah ngomongin gimana dietnya. Nah dari dokter aku pengen banget tahu nih, dan juga teman-teman pasti pengen banget tahu gimana sih cara atau pilihan olahraga yang baik untuk mencegah terjadinya PCOS atau tadi bisa menurunkan berat badan dengan baik gitu. Pasti kan ada nih masih teman-teman yang akan fokusnya biasanya untuk kardio aja gitu dok. Sorry. Untuk kedepannya supaya ada selingan-selingan lain atau tambahan-tambahan lain supaya nggak hanya kardio gitu dok. Oke, jadi ini cukup baik juga nih. Di dalam badan kita itu juga ada keseimbangan delikat yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita tuh kurang olahraga, nanti alur hormonal dalam badan kita nggak terlalu bagus, biasanya salah satunya PCOS itu terjadi seperti itu. Yes, itu benar kalau kita kekurangan. Sekarang saya juga mau cerita yang sisi ekstrim yang satu lagi. Pasien-pasien saya yang ekstrim olahraga. Ada namanya F80, Female Athlete Triad. Itu juga mensnya berhenti. Nggak ada dia nggak bisa mens sama sekali. Jadi steril untuk sementara waktu karena hormonnya nggak ada, turun drastis seperti itu. Nah, jadi di sini di langkah awal saya mau ngasih tahu bahwa hati-hati. Terlalu kekurangan atau terlalu berlebihan, dua-duanya nggak akan baik bagi siklus hormonal di ovarium pada perempuan. Pasti kacau, haid akan berhenti semua segala macam. Nah, terus kalau kita lihat lagi, apa yang paling dianjurkan untuk mencegah kayak PCOS? Kita harus lihat dulu irama tubuhnya. Kalau misalnya seseorang itu sudah terlalu lelah oleh karena pekerjaan, dia istilahnya pergi pagi terus pulang malam seperti itu, apakah wajib olahraga? Saya bilang enggak juga. Ditambahin olahraga lagi, bukannya makin sehat, tambah hancur. Yang badannya butuhkan adalah istirahat. Nah, misalnya ada dua tipe. Yang pertama misalnya pekerja kantoran yang dia kerja dari Senin sampai Jumat, baru ada waktu Sabtu sama Minggu. Silakan Sabtu sama Minggu itu 2 hari, it's okay, nggak ada masalah. Jalan santai saja atau bersepeda seperti itu. Kalau dia mau ikut kelas kayak Zumba, masih boleh semua segala macam. Angkat beban boleh apa enggak? Hati-hati, saya kurang gitu suka untuk perempuan yang angkat beban. Perempuan angkat beban biasanya nanti akan lebih banyak rata-rata itu mengumpulkan lemak di dalam badannya karena hormon stresnya akan meningkat drastis. Yang kedua juga merangsang agresivitas, nanti banyak otot yang rusak, tipe-tipe otot tertentu yang dia rusak akan meningkatkan respon alami tubuh, meningkatkan hormon androgen, hormon laki-laki. Jadi misalnya saya katakan, boleh nggak angkat beban? Boleh-boleh aja untuk perempuan secara umum di level 1, tapi proporsinya tidak lebih banyak dibandingkan proporsi melakukan aerobik.
Misalnya most of the time kita luangkan waktu sekitar ya kita katakan 3 jam lah atau 150 menit bahkan 100 menit lah dalam 1 minggu. 100 menit dalam 1 minggu kalau bisa 80 menitnya itu adalah yang tidak angkat beban, 20 menitnya itu yang kalau mau angkat beban silahkan gitu, nggak ada masalah. Angkat beban mau istilahnya melakukan dengan beban tubuh sendiri, misal kayak plank, push up atau lunges atau semacam, it's okay. Mau ikut kelas fitness, nggak pasti ikut kelas fitness juga sih sebenarnya seperti itu. Tapi 80% adalah yang non angkat beban, non weightlifting exercise. Pilihannya nggak hanya kayak aerobik standar, kita bisa ikutin kayak kelas renang, kayak misalnya kita bersepeda santai, zumba aerobik, semua segala macam, line dance, semua bisa kita lakukan seperti itu. Intinya adalah bergerak supaya nanti badan kita bisa reabsorpsi, menghilangkan kelebihan dari androgen itu secara optimal. Jangan sampai dia nanti menumpuk-numpuk saja. Kalau dia numpuk tidak dipakai buat otot, ya udah nanti dia akan diserap, akan merangsang pembentukan steroidogenesis di ovariumnya, makin kacau nanti. Oke, jadi intinya adalah tidak terlalu, bahkan karena kan sebenarnya kan banyak banget ya dok ya di kalau dokter yang di level 1 atau level 0 itu banyak banget yang berseliweran di YouTube mesti olahraga ini untuk menderita PCOS gitu, untuk yang mau menurunkan berat badan itu kan banyak banget yang berseliweran. Makanya mungkin ini jadi insight baru, informasi baru untuk teman-teman semua bahwa yang intinya adalah yang penting bergerak gitu ya dok. Yes. Jadi yang penting kita bergerak, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya bukan nyuci baju gitu ya dok, bukan hanya nyapu, bukan hanya itu, tapi ada tambahan olahraga baik itu mau aerobik, mau zumba, mau berenang, mau sepeda statis, mau apapun gitu ya dok ya. Yang penting dilakukan paling tidak adalah 100 menit dalam seminggu gitu ya dok ya. Betul ya? Tambahan dikit, dia sebenarnya nilainya 150 menit dalam 1 minggu, tapi saya cuma ambil contoh 100 menit biar lebih gampang tadi kasih contohnya. Kalau 100 menit misalnya dia mau gabungin kayak weightlifting, angkat barbel, dumbbell, semua segala macam boleh, tapi jangan banyak-banyak proporsinya, karena itu tidak dirancang khusus buat badan wanita. Misal kita katakan, mana yang respon, ini sekarang saya bahas sedikit di masalah sport nutrition. Sport nutrition respon fisiologik manusia, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda terhadap perbedaan intensitas latihan, tipe latihan itu sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu secara genetik, badannya itu fenotipnya tidak dirancang untuk angkat beban. Tapi dok, itu yang di TV bule-bule semua segala macam, badannya toning semua segala macam. Jangan disamakan, Kaukasia, Negroid sama Asia itu berbeda gitu dia. Itu pun juga rata-rata yang di YouTube itu cuman kelihatannya baik, tapi kan di belakang layarnya kalian tidak tahu kalau dia suntik-suntik di dalam badannya hormon-hormon semua segala macam. Apakah mereka mau mengakui kalau mereka menyuntik-nyuntik? Tentu tidak akan mengakui seperti itu. Yang ada kan yang penting badannya bagus semua segala macam, tapi untuk perempuan bisa dapetin badan kayak gitu nggak semudah itu. Hormonnya nggak akan mencukupi. Jadi jangan terpancing untuk fokus di weightlifting exercise, nggak oke seperti itu. Nanti justru bisa bikin drawback di belakang itu. Lebih buruknya adalah pada saat otot membesar, nanti radikal bebasnya makin kacau, makin membesar. Nanti lebih kacaunya lagi pada saat otot makin membesar, hormon perempuannya makin rendah lagi. Nah, hormon perempuan makin rendah, nanti rasionya makin lebih amburadul lagi. Makanya itu juga banyak kasus-kasus yang orang nge-gym semua segala macam, pasien-pasien saya nanti ada gangguan di ovulasi lagi, ada lagi karena hormonnya imbalance lagi. Jadi untuk perempuan kita lebih fokus di aerobik. Kenapa di aerobik? Ada evolutionary reason-nya lagi. Karena perempuan itu lebih banyak lemaknya dibanding lemak laki-laki secara umum ya di dalam badan. Secara relatif perempuan itu lebih banyak lemaknya, dan lemak itu tidak dirancang untuk sumber energi yang anaerob seperti angkat beban, tidak dirancang sama sekali. Perempuan itu lemak itu dirancang untuk olahraga yang aerobik, yang pembakaran lemak, bukan pembakaran glikogen, bukan pembakaran kreatin fosfat, bukan pembakaran ATP, bukan. Jadi jangan coba-coba kita melanggar takdir genetik kita. Sebagai perempuan memang dianjurkannya itu adalah aerobiknya 80%. Kalau mau anaerob ya 20% aja. Nggak usah terlalu sering-sering angkat beban, seperti itu. Oke, teman-teman, sangat jelas nih dari Dr. Kris. Memang kita udah tahu PCOS-nya seperti apa, penanganannya kayak gimana, bahkan sampai olahraganya pun Dr. Kris sudah menjelaskan apa yang direkomendasikan. Nah, teman-teman, ini dokter kita nggak berasa banget, udah jam hampir 3 menit lagi, 8:30, ya kan, benar-benar ternyata nih teman-teman semua dan Bapak Ibu aparatus juga
sangat aktif hari ini, banyak banget yang tanya-tanya terkait PCOS gitu kan. Mungkin ini akan jadi series yang paling banyak gitu di antara yang lainnya gitu, karena memang kan saat ini PCOS sedang trendy, terus obesitas, apalagi juga diet-diet nih makin berseliweran yang aneh-aneh gitu, makin ada yang nggak tahu gitu. Terima kasih Dokter Kris ya sekali lagi telah memberikan kita insight baru, informasi baru tentang gizi dan juga kesehatan reproduksi. Nah teman-teman, jadi setelah disimpulkan bersama dengan Dokter Kris, bahwasanya sebenarnya PCOS dan obesitas itu memang berkaitan ya, tapi bukan berarti teman-teman ini yang punya obesitas atau bahkan overweight itu bakalan terdiagnosa PCOS, tapi perlu kita ketahui lagi bahwa seluruhnya itu harus didiagnosa oleh dokter. Jadi jangan sampai self diagnosis, itu bahaya banget. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini terdiagnosis PCOS ataupun PCO, kita pasti sembuh. Itu pasti banget, itu bisa seperti kata Dokter Kris, yang penting kita menjalankan pola hidup yang sehat dengan menggunakan, tadi sudah Dokter Kris katakan, adalah piring makanku ya dok ya, ada gitu, di searching dimanapun piring makanku ada gitu. Jadi bisa dimulai dari itu aja, dimulai juga cut gulanya, makan makanan tuh nggak perlu sampai strict gluten free, sampai sebegitunya gitu, sampai yang akhirnya malah bikin kita stres, malah bikin kita pusing sendiri, malah jadi cranky gitu kan. Akhirnya malah balik lagi ke pola hidup yang dulu-dulu. Jadi yang paling pertama adalah merubah pola hidup, terus juga istirahat yang cukup, dan juga olahraganya yang cukup. Jangan berlebihan, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Semoga hari ini teman-teman semua dari komunitas dan juga dari bapak dan ibu apprentice semuanya mendapatkan info baru dan informasi baru terkait PCOS dan masalah kesehatan lainnya. Nah, udah nggak kerasa 8:30 nih, Vika ingin mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh antusiasmenya sampai jam 8:30 malam-malam kayak gini masih tetap stay, masih dengerin talk show bersama dengan Dokter Kris. Kalau gitu Vika pamit undur diri dan Vika sampaikan mohon maaf apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom komentar ya, atau kolom chat, nanti bisa dihubungi aja, nanti akan ditangani oleh tim ahli gizi kami dari SKV Indonesia gitu. Nah, untuk selanjutnya apabila teman-teman ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Kris, bisa langsung datangi di konsultasi dengan Dokter Kris ya, untuk masalah PCOS dan lain-lainnya biar lebih dalam lagi, biar jangan sampai salah gitu melakukan diet, karena nantinya akan berbahaya untuk efek jangka panjang. Kalau gitu terima kasih ya, semoga teman-teman sehat selalu. Tentunya kita akan bertemu di talk show lainnya bersama dengan praktisi atau dokter-dokter yang memang di bidang ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya Mbak Dini. Terima kasih dokter. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Izin pamit.